Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 15 menit. Yang pertama adalah bulan Hijriah itu dalam kamus Al-Muhir karya Imam Fairuzabadi itu maknanya 3. Jadi kalau orang bilang Hijriah nggak keluar dari 3 makna ini. Al-awwalu al-ma'na al-hijrah wa huwa intiqalu ilal khairi. Yang pertama, hijrah itu bisa disebut dengan artinya berpindah kepada lebih baik. Berpindah kepada lebih baik. Maka pendapat ini dikuatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasul, ya Rasul, gimana kehidupan sehari-hari kita? Maka diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak ini udah hafal semua ya Pak. Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa'un bil amsi fahuwa maqbunun, wa man kana yaumuhu aw adarran bil ams fahuwa mal'un. Kalau hari ini kita lebih baik daripada yang kemarin, masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama saja dengan tahun lalu, tidak ada perubahan, maka kita senantiasa masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, maka kita akan dilaknat oleh Allah. Maka yang dimaksud dengan dilaknat adalah waktu yang diberikan. Nah, pertanyaannya harus dikasih tanda tanya nih Pak. Gimana biar lebih baik? Kita kunci dulu. Wasaniyu yang kedua, makna hijrah itu sebenarnya artinya adalah mubalaghatus syukri. Semakin dia hijrah, semakin banyak bersyukur. Diingatkan oleh Nabi, wa aksarun nas yunsiya alaihi as-sihhah wal faraq. Jadi manusia itu paling gampang untuk lupa karena 2 hal. Pertama, dia lupa bersyukur dia sehat. Yang kedua, dia lupa bersyukur diberi keluangan. Karena tabiat manusia itu suka mengeluh ya Pak. Tadi berangkat ke masjid panas nggak Pak? Hah? Dingin. Yang udah mandi ya Pak. Yang rumahnya pakai kipas nyorot ke muka mau panas Pak. Iya. Musim panas nyariin hujan. Musim hujan nyariin. Nah itu tabiat kita. Makanya apapun itu dari Allah. Nah yang kedua adalah mubalaghatus syukr. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan, wa aghnan nas, dan orang yang paling kaya di hadapan Allah, wa syakara bi ni'mati, yang paling banyak bersyukur. Nah tadi Kepala DKM mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau ngitung nikmat Allah nggak bisa nggak sanggup. Nah, ayat ini sesungguhnya tersirat bagaimana bersyukur. Bagaimana bersyukur.
Nah, maka dalam Al-Quran itu 75 kali ayat syukur disebutkan. Ada yang syukurnya itu kalau dalam bahasa Arab fi'lul madi, wa man syakara. Ada yang fi'lul mudhari, ya, la'allakum tashkurun. Kan ada masdar, fakana syukran ala ni'mati. Ada perintah juga, ushkurullah. Jadi dalam Al-Quran 75 kali disebutkan. Maka makna hijrah yang kedua artinya adalah memperbanyak syukur. Mubalaghatus syukri. Yang ketiga, makna hijrah artinya adalah memperkuat iman. Memperkuat iman. Maka ketika Rasul hijrah ke Madinah, hadisnya apa, Pak? Innamal a'malu bin. Jadi innamal a'malu bin niat nggak turun di Mekah. Innamal a'malu bin niat turunnya di Madinah. Maka lanjutannya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya yang senantiasa dinilai adalah yang diniatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah niatnya untuk senantiasa mendapatkan kebaikan hijrah kepada Allah dan Rasulullah, niatnya akan sampai kepada Rasulullah. Faman kana hijratuhu ila imra'atin yankihuha aw ila ma'in yaksibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya pengen dapat perempuan, pengen dapat harta, maka niatnya sesuai dengan apa yang dia niat. Berarti makna hijrah ada tiga. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita harus hijrah yang sudah dalam kondisi yang baik? Coba Bapak pegang telinga kanan, telinga kiri kita, Pak. Pernah nggak telinga kita nggak mendengarkan azan? Setiap hari mendengarkan azan. Iya, setiap hari. Tapi kalau Bapak keluar dari Indonesia, misalnya ke negara minoritas, nyari azan tuh susah. Jangankan nyari azan, kita check in hotel nyari arah kiblatnya susah, Pak. Tuh, kalau orang suka check in hotel, pertama kali kita sebagai seorang muslim nyari arah kiblat. Jadi kalau di luar negeri itu susah, Pak. Susah. Maka dalam seusia segini, kerjaan kita sebagai seorang muslim yang tidak pernah berubah adalah bersyukur. Maka kalau orang bersyukur itu meninggalnya ada fadilah, Pak. Bukan Ustaz Fadilah ya, Pak. Itu masih sehat kan, Pak? Jadi kalau orang banyak bersyukur, meninggal fadilah. Dalam kitab Musnad Ibnu Ahmad, atau yang disebut dengan Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal, atau mungkin menurut para Imam Hambali disebut dengan Mazhab Hambaliyah, dikatakan Imam Anas rahimahullahu ta'ala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa idza kana al-hansa. Nah, jadi ini Pak Lurah ya, Pak, yang mewakili. Ini penting kita sebagai orang tua. Kalau ada seorang anak kasabahu alaihi sayyi'ah walam yablugh
fakana sayyi'atuhu wa kana sayyi'atuhu lam yuqbal. Nah, ini harus direvisi nih, Pak. Jadi kalau ada anak belum balik melakukan dosa, maka yang kita kira dosanya ditanggung orang tua. Kan begitu ya, Pak? Sebenarnya nggak ada hadisnya, Pak. Yang benar adalah kalau ada anak belum balik lalu berdosa, dia tidak akan dibebani dosanya. Itu yang benar. Dalam hadis 76.324 riwayat Anas bin Malik. Wa idza kana al-hansu amaluhu bil hasanah fa hasanatuhu biwalidihi aw liwalidayhi. Kalau anak belum balik melakukan sebuah kebaikan, baru yang dapat kebaikan orang tua. Makanya anaknya jangan dikatain, Pak, anak setan lu udah bapaknya. Itu saking kesal sama anak ya, Pak. Jadi jangan ngatain anak, Pak, nggak boleh. Jadi fitrah seorang anak itu akan Allah jaga sampai balik, Pak. Makanya dalam ilmu fikih itu fa idza balaghul balik fa huwa mukallafun. Kalau udah nyampe balik, maka dia akan menerima beban. Maka penerima beban disebut dengan mukallaf. Nah, disitulah pentingnya tadi yang disampaikan, ajak anak ke masjid, hadirkan dalam setiap rumah tangga kita. Seorang psikolog Mesir, Ahmad Muhammad Badawi, mengatakan, baiti jannati liwalidayha wa laysa baiti ghairu jannati liwalidayha. Jadi ada rumah gede nih, Pak. Rumah gede. Ada tulisan gede, baiti jannati, rumahku surga. Anaknya nggak mau pulang, Pak. Berarti rumahnya gede nggak, Pak? Rumahnya surganya bukan? Nah, anaknya nggak mau pulang, Pak. Diteleponin bapaknya nggak mau pulang. Udah jam 10 malam, itu gembok, nggak kita gembok. Kalau anak belum, maka dikatakan walaisa baiti li jannati. Kalau anak nggak mau pulang, orang tua yang bermasalah, Pak. Sekali lagi, Pak, ucapan pertamanya, jangan nyumpain anak, anaknya jadi benar. Nah, sampai kita itu terus senantiasa membimbing anak, sampailah kita menjadi usianya Rasul. Usia Rasul itu matang 40 tahun. Nah, makanya bisa jadi dulu yang buat undang-undang 40 tahun bisa jadi ngikutin Rasul. Rasul matang 40 tahun. Jadi Rasulan dakhala alaihi nabi. Jadi kalau Rasul sejak lahir sudah jadi nabi. Tapi kerasulannya 40 tahun. Matangnya 40 tahun. Makanya dalam matangnya itu turun Quran surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 12. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Jadi ayat itu muncul ketika Rasul usianya 40 tahun, Pak. Langit dan bumi nggak bisa memikul Al-Qur'an. Matahari dan bulan nggak bisa memikul yang bisa hanya Rasul usianya 40 tahun. 40 tahun itu matang, Pak. Tapi saya kira di sini udah kelewatan matang ya, Pak. Kita bahas sampai yang paling matang. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yamutu bi arba'ina sana. Kalau ada umatku sampai usia 40 tahun
masih taat kepada Allah, masih taat kepada Rasulullah, wafat pada usia 40 tahun, ammanahullahu bisalasatil balaya al-junun wal jadam wal baras. Kalau kita sampai usia 40 tahun, sholatnya nggak ditinggalin, taat kepada Rasulnya tidak pernah luntur, insya Allah kita wafat nggak dibawa penyakit yang memalukan. Apa penyakit yang tidak dipermalukan atau penyakit yang memalukan? Al-junun, gila. Wal jadam, burik apa ya Bang? Wal baros, mohon maaf, ada sebagian kusta. Jadi kata Allah dalam hadis Rasulullah, kalau 40 tahun ibadah kita mentok, artinya sampai usia 40 tahun, insya Allah kita enggak kena penyakit yang begituan. Ternyata anak cucu keturunan generasi kita penyakitnya 40 tahun udah aneh-aneh ya Pak. 40 tahun udah cuci darah sekarang Pak. 40 tahun udah diabetes. Iya. 40 tahun udah darah tinggi. Iya, kolesterol. Ya gimana nggak kolesterol? Setiap hari jajanannya sosis mulu Pak. Setiap makan ibu-ibu udah nggak pusing, udahlah, nggak usah beli-beli lah. Iya kan? Beli aja tuh ayam apa Pak yang suka dibeli? Second. Iya kan? Udah beli nugget. Sehingga apa? Usia 40 tahun timbul tuh. Itu 40 tahun. Dilanjutkan oleh Rasul, faida balagha khamsin, 40 tahun sudah lewat, lalu dia tetap beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah sampai usia 50 tahun, khaffafahu hisabahu fil akhirah. Yang nyampe usia 50 tahun masih sholat di Masjid An-Nur, insya Allah hisabnya dimudahkan. Amin. Ini 50 tahun udah matang belum Pak? Matang waduh. Kata kuncinya matang Pak. 50 tahun sudah? Lebih? Oke. Dilanjutkan oleh Malik bin Anas, faida balagha sittin. Kalau begitu ya Rasul, ini ada umatmu yang usianya sama kayak kamu ya Rasul. Apa ya Rasul? Karena engkau pernah bersabda, anna ummati baina sittina wa sab'in. Sesungguhnya umatku itu biasanya hidupnya rentang 60 sampai 70 tahun. Gimana ya Rasul kalau umatmu wafat dalam usia 60 tahun? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza balagha sittin razaqahu al-inaba bima yuhib. Allah akan bukakan pintu taubat sesuai yang dia inginkan. Makanya rata-rata yang ke masjid usianya 60 pengen minta taubat. Jangan ketawa Pak. Rata-rata begitu ya Pak. Iya. Jadi Rasul itu udah berbicara udah lama banget Pak. Makanya jangan kaget kalau pengurus masjid usia 60 tahun tuh jangan kaget Pak. Karena pintu tobat yang paling dekat adalah 60 tahun. Karena rata-rata pensiun berapa sih Pak? 55, 58. Iya, 58. Iya, 58 setahun habis pensiun bengong dulu ya Pak. Biasa aktivitas apa aja. Iya. Nah 60 tahun dibukain tuh sama Allah pintu taubat. Dan taubatnya sesuai yang diinginkan. Makanya tadi Pak Ustadz Ateng, mohon maaf, ya pengurus masjid 60 tahun karena apa? Sukanya taubat. Jadi usia 60 tahun tuh jangan tua-tua keladi Pak. Kalau udah 60 tahun dekat-dekat kepada taubat. Ada yang di atas 60 tahun? Banyak. Oke. Anas bin Malik kembali mengutip hadis Rasul, faida balagha sab'in.
Yuti'ullaha wa rasulahu, kalau ada usianya umat Rasul nyentuh usia 70 tahun, masih sholat, masih taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbahu min ahlis sama. Bapak itu bukan lagi diidamkan oleh anaknya, bukan lagi didoakan oleh anak cucunya. Yang 70 dia masih sholat, lalu dia meninggal, dia akan dikirimin istighfar dari langit. Istighfar dari Langit. kalau yang sholat. Sholat. Nah, kalau kagak sholat gimana istighfar, Pak? 70. Makanya ketika ada penduduk di langit, maka penduduk di langit itu tidak pernah senantiasa lupa kepada manusia. Seperti kita bermajlis, ya kan? Di dalam majlis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fanuzila alaihil malaikah wa ghasiyat humur rahmah." Kalau ada majlis begini, malaikat turun. Malaikat Turun. memberikan, menyampaikan rahmat dari Allah. Makanya tenang hidup kita, Pak, kalau lagi majlis. Tenang ya, Pak. Nah. Saking tenangnya, tawadunya keluar, Pak. Ngantuk. Tidur. Itu saking tenang. Namanya apa, Pak? Mutmain. Artinya tenang. Saking tenang. 70 tahun cukup nggak, Pak? Belum. Ada yang di atas 70 tahun? Ada. Anas bin Malik kembali mengutip hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida balaghat tsamanin." Kalau ada umatku sampai usianya meninggal 80 tahun, masih sholat, walaupun sholatnya, rukunya sama dirinya sama, Pak. Tahu nggak, Pak? Ruku sama dirinya sama. Apa, Pak? Apa? Oh iya, bahasa Inggrisnya namanya bongkok. Jadi diri sama rukunya sama ya, Pak? 80 tahun. Tetap berpuasa, sehingga ketika dia tetap berpuasa, dia nggak bisa puasa. Maka dalam Al-Quran, "Fafidiyatun min ta'ami miskin." Jadi kalau ada orang tua yang nggak mampu puasa, jangan dipaksa puasa, Pak. Langsung bayarin. Loh, setiap hari aja nggak mampu, Pak, apalagi puasa. Kalau ada umatku usia 80 tahun masih ingat sholat, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katabahullahu alaihil hasanah wa tajawuz min jami'is sayyi'at. 80 tahun masih hidup, masih sholat, masih taat kepada Rasul, yang ada di buku catatan para malaikat hanya kebaikannya saja, nggak ada dosanya. Nggak ada. 80 ada, Pak? Ada. Alhamdulillah. Bapak ini sehat banget ya, Pak. 80 tahun cukup nggak, Pak? 90 tahun. Karena hadisnya mentok sampai 90 tahun, Pak. Nanti dicari ini ya, Pak. Kopi udah dibuatin di rumah tuh, Pak. Kata Rasul, "Faida balaghat tis'ain." Kalau udah nyampe 90 tahun, masih sholat, masih ikut sama Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ghafarahullahu ma taqaddama min dzambihi wa syafa'ahu min ahli baitihi." Usia 90 tahun wafat, dia membawa keimanan, taat kepada Rasul dan Rasulullah. Maka 89 tahun 363 hari dosanya akan hilang semuanya. Wa syafa'ahu min ahli baiti. Mungkin ketika dia di dunia badannya paling kecil, Pak. Karena semakin tua badannya semakin kecil. Tapi di akhirat usia 90 tahun akan berdiri tegak. Apa artinya? Syafa'ahu min ahli baiti. Matanya memancar kepada seluruh umatnya Rasul,
keluarganya akan diberikan syafaat kepada mereka yang bisa menjaga orang tuanya beribadah sampai usia 90 tahun. Makanya orang tua harus dirawat. Birrul walidaini sampai wafat. Ketika wafat pun harus dikirimkan Al-Fatihah. Semoga orang tua kita sehat. Jadi yang usianya 30 semangat menuju 40. Yang 40 semangat menuju 50. Yang 50 semangat menuju 6, yang 60 semangat menuju 7, yang 70 semangat menuju 8, yang 80 semangat menuju 90. Insya Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Itu saja bisa saya sampaikan. Sehat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.